Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis komprehensif, yaitu kebijakan dividen, strategi pendanaan, dan peran pasar modal PT Timah Tbk. Tentunya analisis ini sesuai dengan Annual Report atau laporan tahunan PT Timah Tbk pada periode 2022 hingga 2024. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2, program studi akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Zahron Abdurrahman SAK MICC. Sebelum memasuki pembahasan, let me introduce myself. My name is Rodatu Fatihah and you can call me Tika. Saya merupakan mahasiswi aktif program studi akuntansi di Universitas Islam Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya presentasi ini berfokus analisis tentang evaluasi kinerja keuangan perusahaan BUMN sektor perdagangan melalui laporan tahunan atau annual report periode 2022 hingga 2024. Di sini saya juga mengangkat moto transparansi dan akuntabilitas adalah kunci nilai perusahaan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil PT Timah Tbk. PT Timah Tbk memiliki kode saham TINS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sektor industri yaitu pertambangan logam dengan fokus utama pada timah yang mencakup eksplorasi, penambangan, hingga pemasaran internasional. Kepemilikannya sebesar 65% saham dimiliki oleh anak usaha dari Main ID, PT Mineral Industri Indonesia. Tahap siklusnya yaitu merger atau dewasa. Perusahaan major itu perusahaan yang biasanya sudah memiliki pasar yang jelas, operasional relatif stabil, dan tidak lagi fokus pada ekspansi besar-besaran, tetapi lebih pada efisiensi, pengendalian biaya, dan keberlanjutan usaha. Kemudian ada analisis posisi di pasar modal. Berdasarkan analisis arus kas, PT Timah Tbk termasuk dalam kategori Saving Surplus Unit, yang artinya arus kas dari aktivitas operasi perusahaan lebih besar dibandingkan kebutuhan investasinya. Dengan kata lain, perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup dari kegiatan operasional untuk membiayai investasi dan kewajibannya, sehingga tidak terlalu bergantung pada pendanaan eksternal. Seperti yang tertera pada arus kas operasi 2024, positif sebesar 2,50 triliun rupiah. Kemudian ada kebijakan dividen. PT Timah Tbk menerapkan kebijakan dividen residual atau residual dividend policy, yang artinya perusahaan tidak menetapkan dividen dalam jumlah tetap setiap tahun, tetapi membagikan dividen setelah kebutuhan investasi dan likuiditas perusahaan terpenuhi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengutamakan keberlangsungan usaha dibandingkan pembagian dividen jangka pendek. Di sini juga terdapat prinsip manajemen, yaitu dividen ditetapkan melalui RUPS dengan mempertimbangkan laba bersih, likuiditas, kebutuhan investasi CAPEX, dan kondisi harga timah global. Kemudian di sini ada analisis kuantitatif dividen pada periode 2022 hingga 2024. Jika dilihat dari data keuangan, laba PT Timah Tbk mengalami fluktuatif dan bahkan sempat mencatatkan rugi pada tahun 2023 sebesar 449,6 miliar. Di sini juga terdapat total dividen, payout ratio, dan arus kas operasi. Namun, total dividen dan payout ratio untuk 2024 itu belum diputuskan oleh PT Timah Tbk. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi dividen. Yang pertama itu profitabilitas. Laba bersih menjadi syarat mutlak. Ketiadaan laba pada 2023 menghilangkan dasar pembagian dividen. Kemudian ada likuiditas, yaitu penurunan arus kas operasi memaksa manajemen lebih berhati-hati dalam menjaga kas. Kemudian ada CAPEX, peningkatan belanja modal sebesar 820 miliar rupiah pada 2024 untuk tambang baru dan kapal isap. Kemudian ada stabilitas laba, yaitu fluktuasi harga timah dunia membuat laba tidak stabil, mendorong kebijakan dividen yang konservatif. Kemudian di sini ada strategi pendanaan perusahaan.
yaitu kombinasi modal, pecking order teori, aksi korporasi, dan juga trade-off teori. Namun di sini yang perlu digarisbawahi yaitu mengenai pecking order teori, yaitu perusahaan lebih memprioritaskan pendanaan dari dana internal. Jika dana internal tidak mencukupi, perusahaan menggunakan utang dan penerbitan saham menjadi pilihan terakhir. Strategi ini bertujuan untuk menekan biaya pendanaan dan menghindari penurunan kepemilikan saham. Kemudian di sini ada instrumen utang dan refinancing. Untuk instrumen pasar modal, PT Timah Tbk menggunakan instrumen seperti obligasi, suku ijarah, dan medium term notes. Kemudian di refinancing strategi, penggunaannya itu peminjaman kepada Bank BCA. Dan untuk investasi teknologi, yaitu pembangunan pabrik Ausmat dibiayai melalui skema Export Credit Agency (ECA) Financing. Kemudian di sini ada peran perantara keuangan. Pasar modal itu berperan penting sebagai sumber pendanaan alternatif sekaligus sarana transparansi. Dengan menjadi perusahaan terbuka, PT Timah Tbk itu dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan strategi keuangan PT Timah Tbk itu adalah struktur pendanaan yang relatif terkontrol dan fokus pada keberlanjutan. Namun kekurangannya yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap harga komoditas global sehingga laba dan dividen tidak selalu stabil setiap tahunnya. Kemudian di sini ada rekomendasi keputusan keuangan yang bisa saya berikan untuk PT Timah Tbk. Yang pertama yaitu dividen smoothing. Menerapkan kebijakan stabilisasi dividen dengan rasio moderat 20 hingga 30% selama arus kas positif untuk menjaga kepercayaan pasar. Yang kedua, optimalisasi struktur modal, yaitu mempertahankan keseimbangan hutang agar tetap mendapatkan manfaat tax shield tanpa mengganggu likuiditas. Dan yang ketiga yaitu transparansi capex, meningkatkan komunikasi terkait hubungan belanja modal dengan potensi dividen masa depan agar dipahami investor jangka panjang. Kesimpulan dari analisis, PT Timah Tbk secara strategis mengintegrasikan kebijakan dividen dan pendanaan untuk menjaga stabilitas keuangan. Statusnya sebagai saving surplus unit menunjukkan kemandirian finansial yang kuat di tahun 2024. Penggunaan instrumen pasar modal dan perbankan dilakukan secara konservatif dan terukur untuk mendukung keberlanjutan operasional sebagai pemain utama timah dunia. Demikian pemaparan mengenai kebijakan dividen, strategi pendanaan, dan peran pasar modal pada PT Timah Tbk. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami penerapan konsep manajemen keuangan secara nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.